Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Brina Miftahur Rohmah, selaku dosen pengampu pada mata kuliah penambangan data, SPK, dan juga manajemen investasi TI. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mereview webinar series yang diadakan oleh Mari Belajar. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pujiastuti dengan NIM 3021910030. Nah, langsung saja, sekilas mengenai Mari Belajar. Jadi, Mari Belajar merupakan perusahaan yang senantiasa ingin memberdayakan setiap orang untuk belajar teknologi agar dapat beradaptasi dan bersaing. Webinar series yang dilaksanakan oleh Mari Belajar ini dilaksanakan pada Senin, tanggal 20 Juni 2022, melalui online, tepatnya melalui platform Microsoft Teams, dengan mengundang beberapa karyawan di suatu perusahaan untuk dapat sharing terkait perusahaan tersebut. Dan pada kesempatan kali ini terdapat dua tema yang diusung, yakni dapat dilihat pada PowerPoint. Yang pertama di sini ada working in cloud computing industry, dan yang kedua adalah membangun karir dengan Dynamics 365 ERP dan CRM. Nah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Oke, jadi pada webinar series di sesi 1 ini diisi oleh Pak Albert Kristianto. Beliau merupakan Business Solution di PT Awan Integrasi Sandi Data atau yang lebih dikenal dengan VB Code. Nah, sekilas mengenai VB Code ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang cloud industry. Tujuannya yaitu untuk membantu customer dalam menggunakan cloud, sehingga perannya ini akan membantu memberikan pemahaman mulai dari dasar, kemudian menemani hingga growing, sehingga diharapkan setiap customer ini dapat memaksimalkan berbagai fitur-fitur yang ada di cloud sendiri. Nah, dan selain itu, Pak Albert juga menyampaikan beberapa highlight seperti penggunaan ISO, dan VB Code ini juga merupakan Microsoft Partner Cloud Platform. Kemudian pada 2021 Google Cloud Partner, dan 2021 Microsoft Azure Advanced Specialization for Server dan juga Database Migration, tepatnya untuk Linux dan juga Windows. Nah, kemudian ada beberapa benefit yang disampaikan oleh Bapak Albert. Beberapa benefit menjadi karyawan dari VB Code, diantaranya yang pertama akan mendapatkan BPJS Kesehatan dan juga Ketenagakerjaan. Nah, kemudian juga terdapat tunjangan karyawan, dan yang paling penting juga ada medical reimbursement, yaitu penggantian biaya medis. Selain dari penyampaian benefit dari karyawan VB Code, di sini Pak Albert juga menyampaikan mengapa harus VB Code seperti itu. Nah, di antaranya karena VB Code sangat menjunjung tinggi good environment. Hal itu dapat dibuktikan dari karyawannya sendiri, itu mayoritas diisi oleh pemuda-pemuda. Ada sekitar 23 hingga 30-an. Kemudian semua ide yang disampaikan oleh pemuda-pemuda dan karyawan lainnya itu akan diterima dengan baik tanpa memandang umur. Selanjutnya juga terdapat career path yang menjadikan setiap karyawan ini akan terus berkembang. Terdapat powering people yang sangat membantu ketika dalam bekerja, karyawan ini mengalami stres. Nah, untuk mengembalikan energinya, entah dari tim atau HR akan mengadakan sebuah event tuh, untuk mengembalikan power tersebut. Dan yang selanjutnya di sini, salah satu yang terpenting juga, yakni employer certified. Jadi, para karyawan akan dibekali dengan training-training. Selanjutnya, di sini juga disampaikan bahwa VB Code sedang open, ya.
sedang meng-hiring beberapa, di antaranya ada Cloud Technical Specialist. Ini sifatnya sebagai layer 2 dari technical. Kemudian yang kedua ada Cloud Implementation Service. Jadi merupakan layer untuk melakukan deliver-nya dan bermain-main pada portal cloud. Dan yang ketiga ada Technical Account Manager. Jadi jika mengalami berbagai masalah ya, maksudnya ini customer jika mengalami berbagai masalah, Technical Account Manager ini yang akan pertama kali dicari oleh customer, atau istilahnya bertindak sebagai kacamata si customer. Selain itu, yang juga ada Project Manager. Jadi, Project Manager ini harus memiliki komunikasi baik, mampu untuk membuat schedule dan timeline proyek, dan membangun hubungan dari internal tim untuk dapat mengkoordinasinya dengan baik. Dan yang kelima ada Solution Architect, yang ini menemani sales untuk menjelaskan kepada customer, dan merajut beberapa arsitek menjadi sebuah solusi yang matang. Dan yang terakhir di sini ada Business Solution, ini lebih ke bisnisnya, jadi melakukan brainstorming untuk dapat menjual ke industri atau segmen yang diinginkan, serta akan membahas mengenai campaign perusahaan. Setelah penjelasan dilakukan oleh Bapak Albert, selanjutnya ada sesi tanya-jawab. Nah, next, untuk webinar series sesi yang kedua, di sini sebenarnya terdapat 2 sesi. Untuk sesi yang pertama disampaikan oleh Ibu Mahaning Indrawati Wijaya. Beliau merupakan salah satu mentor pada studi independen dan sebagai konsultan ERP juga. Dan pada sesi yang kedua, nah ini baru diisi oleh Ibu Monica Dewi. Beliau merupakan Business Application Director di PT Kreatif Dinamika Integrasi. Nah, untuk pembahasan yang pertama di sini disampaikan oleh Ibu Mahaning. Jadi, apa itu ERP dan CRM? Nah, di mana ERP dan CRM ini merupakan sistem yang digunakan perusahaan untuk membantu dalam melakukan operasi bisnis, sehingga dapat digunakan oleh orang-orang dari berbagai departemen. Di mana dalam ERP dan CRM ini terdapat modul-modul yang sesuai dengan kebutuhan di setiap departemennya. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan antara ERP dengan CRM. Untuk CRM ini lebih berhubungan dengan departemen sales, marketing, atau dengan kata lain yang berhubungan dengan customer relationship. Nah, sedangkan untuk ERP ini lebih ke modul seperti manufaktur, finance, dan operation, dan juga supply chain, dan lain-lain. Oke. Next. Nah, selain itu, Ibu Mahaning juga menjelaskan ya, terdapat 2 pilihan yang bisa kita lakukan, yakni menjadi konsultan atau user. Nah, Bu Mahaning juga menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Untuk yang konsultan ini bekerja sebagai konsultan pastinya, di mana pekerjaan ini project by project. Dan setiap project ini memiliki timeline. Nah, paling cepat itu kemarin disampaikan sekitar 8 bulan, ada juga yang 6 bulan. Nah, itu untuk satu cycle implementation atau implementasi. Untuk kelebihannya sendiri, dari konsultan dapat belajar dari perusahaan yang berbeda-beda, nah, sehingga memiliki pengalaman yang beragam. Namun kekurangannya, dia menyampaikan bahwa konsultan ini dituntut untuk belajar cepat. Dan sedangkan user ini lebih ke pegawai tetap pada suatu perusahaan atau biasa disebut dengan ERP spesialis. Nah, setelah menjelaskan ya mengenai ERP dan CRM, beliau melanjutkan memberitahu kepada kita bahwa jika kita ingin memperdalam mengenai Microsoft Dynamics 365, dapat mengikuti beberapa pelatihan sertifikasi. Nah, contohnya di sini untuk yang MB 910 untuk CRM dan juga MB 920 untuk yang ERP. Nah, ini juga sekilas dijelaskan oleh Ibu Mahaning mengenai project life cycle untuk pengimplementasian ERP, dimulai dari package selection, project planning, analisis GAP-nya, re-engineer, kemudian training, testing, application, dan juga yang terakhir adalah maintenance. Nah, pada sesi yang kedua, ini baru disampaikan
oleh Ibu Monica Dewi dengan membahas An Introduction Business App Solution Partner. Nah, di mana Ibu Monica melanjutkan pembahasan dari Ibu Mahaning. Sekilas ya, mengenai PT Kreatif ini, jadi PT Kreatif merupakan konsultan ya, yang bekerja sama dengan Microsoft Dynamics 365. Nah, di sini Kreatif memiliki 100 lebih customer dari berbagai negara. Nah, selanjutnya, beberapa perusahaan yang menggunakan Kreatif sebagai konsultannya ialah yang pertama ada Patria Maritim Lines merupakan itu menggunakan Microsoft Dynamics 365, Finance dan Operation, dan Office 365. Nah, ini digunakan untuk membantu proses bisnis pada perusahaannya. Selain itu, yang kedua, juga menyelesaikan permasalahan, mohon maaf ini ada kekeliruan, di PT Kompas Gramedia. Nah, ini menggunakan Microsoft Dynamics 365 for Finance, SCM, dan juga perdagangan atau commerce. Nah, mungkin itu saja review webinar yang telah saya dapatkan pada webinar yang diselenggarakan oleh Mari Belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.